Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 496. Para orang Qiang klan darah yang tersisa yang tersebar melarikan diri kembali, dan Chen Ce tidak meminta siapapun untuk menghentikan mereka, karena dia masih ingin mengandalkan orang-orang ini untuk menghancurkan pertahanan psikologis beberapa orang Qiang. Bagaimanapun, orang-orang Qiang mengetahui antagonisme antara mereka dan orang-orang Zhou, dan tahu bahwa sama sekali tidak akan ada ruang untuk relaksasi antara kedua kelompok tersebut. Pertarungan sampai mati akan menjadi tujuan akhir antara kedua kelompok etnis tersebut. Pertama, orang Qiang membunuh dan memakan orang Da Zhou yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memperlakukan orang Da Zhou seperti domba berkaki dua dan meninggalkan mereka dalam reruntuhan selama ratusan tahun. Ini sudah menjadi pertikaian berdarah yang tidak akan pernah berakhir. Kedua, sekarang Chen Ce telah memimpin orang-orang untuk membakar Gunung Dahei, memutus mundurnya suku darah, suku roh, dan suku Wu, dan membakar semua istri, anak, dan anak mereka yang tertinggal di gunung sampai mati. Setiap orang Qiang dapat melakukannya. Apa yang tidak dapat mereka tanggung, keinginan mereka untuk membalas dendam sangat kuat. Dan sekarang, sisa-sisa suku darah ini akan membawa berita kepada orang-orang Qiang lainnya yang akan menghancurkan pertahanan mereka. Yaitu suku Tembaga, serta beberapa orang suku Wu, dan bahkan orang-orang terkenal di antara mereka tiba-tiba bergabung kam orang-orang Zhou, dan kejam terhadap mereka tanpa ampun. Berita ini pasti akan mengejutkan orang-orang Qiang hingga Thunder in the Dark. Hal yang menggetarkan pikiran musuh, metode yang berfokus menyerang pikiran musuh, menurut Chen Ce itu adalah strategi terbaik. Faktanya, memang demikian adanya. Para orang Qiang klan darah yang melarikan diri tersebar ke segala arah, dan mereka segera bertemu dengan pasukan berikut. Di Kabupaten Rongdong, gerbang menuju pusat kota telah ditutup. Di mana Anda dapat dengan mudah memasuki kota, tembok kota setinggi 6 meter telah dibangun dengan batu dan semen dilihat sekilas. Bukan seseorang yang bisa dianggap enteng. Sebuah tim kecil dari suku roh hanya melirik kota Rongdong dan memilih untuk berkeliling kota. Dengan banyaknya pasukan di tempat hantu ini, kita tidak bisa mengalahkannya hanya dengan beberapa orang seperti kita. Ayo langsung ke desa Chenjia. Pasti akan lebih mudah dikalahkan daripada kota ini. Li Chunbao adalah anggota suku roh. Kali ini dia memimpin lebih dari 100 orang sebagai garda depan. Dia tidak berniat menyentuh kota Rongdong. Saudara Chunbao, dua klan darah akan datang. Rekannya mengingatkan Li Chunbao. Li Chunbao memasang pergola dengan tangannya. Ketika dia melihat kedua vampir itu berlari dari kejauhan, dia tersenyum dan berkata, tanyakan pada kedua klan darah bersaudara ini mereka ingin ikut dengan kita dan jadilah orang pertama yang merebut desa Chenjia, maka kami akan mendapatkan kejayaan tanpa batas. Segera kedua anggota suku darah itu berlari mendekat, dan setelah mendekat, anggota suku roh dapat dengan jelas melihat noda darah di tubuh mereka. Li Chunbao bertanya dengan cepat, dua bersaudara, ada apa denganmu? Pernahkah kamu bertemu dengan bajingan dari desa Chenjia itu? Apakah kamu terluka? Kami punya obat di sini, apakah kamu perlu mengoleskannya? Di masa lalu, klan darah dan klan roh sering berperang, dan mereka tidak akan pernah begitu harmonis saat bertemu satu sama lain. Tapi segalanya berbeda sekarang. Setelah suku darah dan suku roh turun dari gunung, mereka memiliki semangat yang sama. Menghadapi sumber daya dinasti Zhou yang agung, mereka tidak lagi harus bertarung satu sama lain seperti yang mereka lakukan di pegunungan. Mereka bisa mengesampingkan prasangka mereka dan berbicara kepada dunia luar secara serempak. Oleh karena itu, kini mereka sudah dekat seperti saudara, bahkan rela memberikan obat kepada saudara dari suku lain. Namun kedua anggota suku berdarah itu sangat ketakutan. Mereka meminum air yang dibawakan oleh anggota suku roh, lalu berteriak dengan marah, saudara-saudara dari suku roh, apakah kita berkelahi dengan orang-orang dari desa Chenjia? Kami sedang diserang oleh anggota suku perunggu. Kami dipukuli sampai mati oleh suku Wu. Jumlah kami ada 3 hingga 400, tetapi sekarang hanya beberapa lusin yang melarikan diri. Li Chunbao dan banyak orang dari suku roh sangat terkejut. Li Chunbao bahkan berteriak, bagaimana ini mungkin? Suku perunggu telah turun gunung. Dan bagaimana suku Wu bisa bertarung denganmu? Apakah mereka membantu orang-orang Zhou? Hei, saudara-saudara, jangan bercanda. Oke, menurut Anda apakah ini mungkin? Kedua anggota suku berdarah itu menjawab dengan sedih dan marah, aku tidak berbohong kepadamu,
mereka adalah klan perunggu yang seperti binatang buas. Pemimpinnya adalah tokoh yang sangat terkenal di suku Wu Juntu. Dialah yang menghancurkan kepala saudara kami, Cail Biao saat dia masih hidup. Mereka bukan manusia, dan ada orang-orang suku perunggu dengan tangan yang tebal. Mereka jelas-jelas adalah orang-orang suku perunggu. Bagaimana kami berbicara dengan mereka, mereka mengabaikannya. Mereka mengambil pisau dan menyerang kami. Jika saya tidak melarikan diri dengan cepat, saya akan dibacok sampai mati oleh mereka seperti saudara-saudara lainnya. Kata-kata keras dan sedih dari kedua klan darah itu membuat takut sekelompok anggota suku roh. Bagaimana ini mungkin? Wu Juntu, bukankah dia sudah lama mati dalam serangan diam-diam di bendungan Litian? Ya, benar. Saat itu, Raja Roh kita menyesali klan Wu kehilangan seorang jenderal. Wu Juntu adalah anggota nomor 1 dari generasi muda klan Wu. Bagaimana dia bisa membantu rakyat Zhou Agung? Petik 2. Dan orang-orang perunggu itu. Akankah orang suku perunggu membantu orang Zhou? Bukankah ini tidak mungkin? Itu palsu, pasti palsu. Kedua klan darah itu marah-marah saat itu, kami sudah membunuh ratusan orang, kenapa masih palsu? Kalau tidak percaya, pergi dan lihat sendiri, mereka pasti akan membacokmu sampai mati. Li Chunbao berkata dengan sungguh-sungguh, kamu harus melihatnya. Tujuan perjalanan kami adalah untuk membunuh domba berkaki 2 itu. Kami tidak akan berhenti karena kesulitan ini. Terlepas dari apakah itu Wu Juntu atau suku perunggu, kita naik saja dan lihatlah, kalian berdua bersaudara, apakah kalian ingin kembali bersama kami? Kedua klan darah itu menggelengkan kepala seperti mainan kerincingan. 3 hingga 400 dari mereka, serta orang-orang kejam seperti Cai Liao, telah menderita banyak korban. Bagaimana lebih dari 100 orang dari suku roh ini bisa menjadi lawan Wu Juntu? Mereka tidak ingin kembali dan mati, tapi tentu saja mereka tidak akan mengatakan itu. Sebaliknya, mereka mengatakan sesuatu yang lain, kalian pergi ke sana dulu. Kami berdua harus kembali dan melaporkan berita itu kepada sesepuh yang agung. Ini berita harus disampaikan kepada sesepuh agung dan biarkan dia lebih baik mengambil tindakan pencegahan atau pergi ke sana dan bertanya kepada orang-orang perunggu apa pendapat mereka. Li Chunbao tidak tinggal lebih lama lagi dan memberi kedua klan darah itu daging kering dan air, lalu mereka melanjutkan perjalanan ke arah desa Chenjia. Seperti Li Chunbao, ada beberapa tim dari klan roh, klan darah, dan klan Wu. Ada yang puluhan orang, ada yang ratusan orang, dan seterusnya. Tapi mereka semua bertemu dengan anggota suku darah yang kalah ini, dan mereka semua mengetahui dari mulut anggota suku darah ini bahwa Wu Juntu telah menjadi pengkhianat dengan anggota suku perunggu. Ada yang kaget, ada pula yang marah, terutama yang berasal dari suku Wu. Wu Juntu adalah orang nomor 1 di kalangan generasi mudanya. Idola banyak orang adalah Wu Juntu. Dia pertama kali keluar dari pegunungan, dia berani memanjat menara kota sendirian dan membunuh anggota suku Wu yang heroik yang mengalahkan para pembela dinasti Zhou besar. Namun kini, ia telah menjadi pengkhianat yang berani membunuh sesama sukunya dengan pisau. Hal ini membuat masyarakat suku Wu merasa tidak tahu malu sekaligus sangat sedih dan marah. Penuh amarah, mereka menyerang desa Chenjia satu demi satu, dan kemudian dihentikan satu persatu oleh Wu Juntu dan anak buahnya di dekat kota Xinyu. Bab 497. Di kota Xinyu, yang berjarak kurang dari 3 km dari desa Chenjia, sekelompok orang Qiang dari suku roh, suku darah, dan suku Wu berkumpul. Orang-orang ini memegang berbagai senjata dan memiliki pemikiran yang sama tempat satu demi satu, dan kemudian menabrak Wu Juntu dan anak buahnya menghalangi jalan. Sialan, Wu Juntu, kamu benar-benar bajingan. Bukankah kamu mati di bendungan Litian? Kenapa kamu ada di sini lagi? Sialan, kamu mungkin juga mati. Dia adalah kapten tim klan Wu. Namanya Wu Suping. Dulu, seperti orang klan Wu lainnya, dia menganggap Wu Juntu sebagai kebanggaan dan idolanya. Karena perbuatan idolanya sekarang telah mempermalukan seluruh klan Wu, dia tidak pernah menyangka bahwa Wu Juntu akan benar-benar menuruti perintah orang Zhou. Meskipun Wu Juntu sekarang terlihat sedikit berbeda dari sebelumnya dan telah kehilangan banyak berat badan, tinggi badannya yang 2 dan 3 meter serta pedang rotan yang unik semuanya menggambarkan identitasnya. Hal ini membuat orang-orang klan Wu merasa sangat marah, dan pada saat yang sama mereka tidak bisa mengangkat kepala di depan saudara-saudara mereka dari klan roh dan klan darah. Ini adalah mantan pahlawan mereka, dan sekarang dia berjuang untuk musuh.
Masih ada mayat di tanah, mereka semua adalah anggota tim kecil yang datang untuk mati selama periode ini. Jumlahnya tidak banyak, termasuk gelombang pertama, diperkirakan hanya ada 5 atau 600 orang. Lebih dari 200 orang tewas di pihak Wu Juntu sendiri berlumuran darah, namun dia seperti dewa perang, memegang tongkat rotan dan menatap orang-orang di seberangnya dengan mata kosong. Juntu merasa sangat aneh. Saat ini, Wu Suping, Li Chunbao dan beberapa pasukan mereka berjumlah lebih dari 1.000 orang. Hal ini memberi mereka kepercayaan diri yang besar, dan pada saat yang sama, mereka menjadi semakin marah. Wu Juntu tidak memiliki perasaan terhadap mantan anggota sukunya ini. Sebaliknya, beberapa anggota suku perunggu yang baru sedikit menunjukkan rasa takut atau malu di wajah mereka. Di tengah kerumunan, Fat Gold mengamati ekspresi orang-orang ini dan berteriak keras, "Jangan takut, lupakan masa lalumu. Sekarang, kamu hanyalah bawahanku, Fat Gold, dan orang-orang di seberangnya bukan lagi saudaramu, tapi mereka adalah musuh, mereka membunuh orang tuamu, mereka memperkosa istri dan anak perempuanmu, mereka membantai anak-anakmu, mereka adalah musuh yang harus kamu bunuh hari ini. Sekarang, ambil senjatamu, serang dan bunuh, hancurkan mereka dan balas dendam keluargamu." Kata-kata Fat Gold sangat mempesona, menyebabkan kemarahan yang jelas di mata kosong orang-orang dari suku perunggu dan suku Wu, seolah-olah apa yang dikatakan Fat Gold itu benar. Dalam sekejap, kerumunan yang marah ini memegang senjata dan bergegas menuju Wu Suping, Li Chunbao dan lainnya di seberang. Tentu saja, Li Chunbao dan yang lainnya tidak akan duduk diam dan menunggu kematian. Hal yang sama berlaku untuk Wu Suping, dia memimpin sekelompok orang kepercayaan dan segera menghadapi Wu Juntu. "Wu Juntu, bangun. Kami satu ras denganmu. Saya Wu Suping. Kita minum anggur bersama dan makan daging bersama. Kita bersaudara. Bagaimana Anda bisa menyerang kami? Bangun," tegur Wu Suping dengan keras, dan itu berdampak tertentu. Wu Juntu tidak begitu tegas dalam tindakannya. Namun, itu hanya mempengaruhi sedikit waktu. Wu Juntu segera mendapatkan kembali matanya yang kosong, dan matanya hanya dipenuhi dengan pembunuhan tanpa akhir. "Mati!" Wu Juntu meraung, dan dengan lambaian tongkat rotan di tangannya, sesosok tubuh terbang keluar, atau kepalanya terlempar. Bahkan jika Wu Suping bergegas ke depan, dia hanya menghentikannya sejenak, kepalanya meledak. Trik apa yang digunakan Fat Gold untuk membuat mereka begitu patuh? Di atas batu besar di kota Xinyu, Chen Ce sudah makan beberapa gelombang melon. Jelas ada beberapa Wu Juntu di antara orang-orang Qiang yang menyerang ini sebenarnya membunuh mereka semua tanpa ambiguitas. Hal ini membuat Chen Ce sangat penasaran. Awalnya, dia mengira Fat Gold Jin menggunakan metode interogasi khusus untuk membuat Wu Juntu mematuhi perintahnya. Tetapi ketika lebih dari 2.000 anggota klan perunggu dikendalikan, Chen Ce tahu bahwa metode Fat Gold jelas tidak sesederhana metode interogasi. Mampu mengendalikan beberapa orang, bahkan lebih dari 100 anggota klan Wu, Chen Ce masih mengenali kemampuan mereka, berpikir bahwa ini adalah semacam metode interogasi brilian yang dapat mengontrol perkataan dan perbuatan orang lain secara singkat. Tapi sekarang, apa yang dilakukan Fat Gold telah sepenuhnya melampaui keadaan ini. Dia telah menjadikan lebih dari 2.000 orang dari suku perunggu dan suku Wu menjadi bonekanya pada saat yang bersamaan. Itu luar biasa. Ini adalah fenomena yang bahkan tidak dapat dijelaskan oleh Chen Ce, seorang dalam masyarakat modern. Bagaimanapun, dia yakin bahwa ini jelas bukan sesuatu yang bisa dihilangkan dengan cuci otak emas. Pasti kamu bisa menjadi dewa. Saat Chen Ce menggumamkan bagaimana Fat Gold gemuk melakukan hal seperti itu, di sudut, Zhao Junlin menanyakan pertanyaan yang sama kepada Tin Tiger. Namun, jika Chen Ce bertanya kepada Fat Gold tidak akan memberitahu, tetapi identitas Zhao Junlin berbeda. Dia adalah majikan Fat Gold dan Tin Tiger, jadi selama dia membuka mulut, Fat Gold dan Tin Tiger pasti tahu segalanya. Tin Tiger, kapan Fat Gold memiliki kemampuan seperti itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal jika kamu memiliki kemampuan seperti itu? Aku berada di bawah kendali orang lain di istana. Jika aku bisa mengubah semua milikku musuh menjadi bawahanku, lalu mengapa aku harus takut pada Grand Master dan Perdana Menteri? Suara Zhao Junlin dipenuhi dengan kegembiraan yang tertahan, membayangkan bahwa ketika dia kembali ke istana, Fat Gold dan Tin Tiger akan mengambil tindakan,
sehingga dia bisa mendapatkan kembali kekuasaan dan benar-benar menjadi kaisarnya, daripada boneka yang digunakan oleh Jiang Mingjia, Liu Xiangwang dan lainnya. Namun, menghadapi pertanyaan tuannya, Souhu tersenyum pahit, "Tuan, kami memiliki kemampuan ini, tapi, itu tidak cocok untuk digunakan di istana, karena kerugian yang ditimbulkannya terlalu besar." "Hah? Bahaya? Apa salahnya? Ceritakan secara detail." Zhao Junlin bertanya, dan Tin Tiger tidak berani menyembunyikan, "Tuan, tahukah Anda siapa yang menciptakan metode mengendalikan orang lain ini?" Metode ini diciptakan oleh Liu Xiguang, kasim pribadi kaisar sebelumnya, rekan tertuanya. Metode ini awalnya hanya digunakan untuk menginterogasi orang lain. Namun, ketika dia menyerang orang Qiang, Liu Xiguang menemukan sejenis bunga pengemis dan menamakannya Amorphophallus konjak atau konjak beraroma mayat. Bunga ini dikeringkan dan dihancurkan menjadi bubuk, yang bisa diminum dengan anggur atau dihirup langsung patuh, itu akan membingungkan pikiran mereka. Jika Anda mengambil kesempatan untuk memberi mereka perintah saat ini, mereka akan menganggap Anda sebagai tuan mereka dan melaksanakan perintah Anda sepenuhnya. Zhao Junlin tertegun sejenak setelah mendengar ini, dan wajah mungilnya memerah karena kegembiraan. Apakah ini sangat kuat? Ada berapa banyak lagi konjak beraroma mayat? Dengan konjak beraroma mayat ini, bukankah mungkin untuk mendominasi dunia? Siapa lagi yang bisa berdiri di depanku mulai sekarang? Sudah naik ke arogansi mendominasi dunia. Nah, jika konjak beraroma mayat cukup banyak, maka ambisinya untuk mendapatkan kembali kekuasaan bisa terwujud sepenuhnya. Namun, Tin Tiger menggelengkan kepalanya, "Tuan, jika sesederhana itu, mendiang kaisar dan Liu Xiguang telah memusnahkan orang-orang Qiang, jadi bagaimana mereka bisa meninggalkan bahaya tersembunyi yang begitu besar?" Faktanya, Liu Xiguang telah membayangkannya sama pada saat itu, dan bahkan telah mengambil tindakan. Namun, orang-orang yang dia gunakan bukanlah pengkhianat dan musuh, tetapi beberapa terpidana mati, dan beberapa tentara yang setia kepada mendiang kaisar membuat musuh mematuhi perintahmu, tetapi juga membuat mereka yang awalnya mematuhi perintahmu menjadi lebih kuat, dan bahkan menjadi 2 kali lebih kuat dari sebelumnya, dan kebugaran fisik serta daya tahan mereka meningkat secara menyeluruh. Mendengar ini, Zhao Junlin semakin senang. Meski sempat dikesampingkan, masih ada beberapa kavaleri kerajaan yang menuruti perintahnya. Jika konjak beraroma mayat ini digunakan pada mereka, bukankah mereka bisa dibunuh dengan mudah? Efektivitas tempur mereka berlipat ganda. Ini bisa dikatakan hal yang luar biasa. Namun, segalanya jelas tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bab 498. Tin Tiger adalah kasim pribadi yang telah menyaksikan Zhao Junlin tumbuh sejak dia masih kecil. Kesetiaannya kepada Zhao Junlin terukir di tulangnya, jadi dia mengenal Zhao Junlin lebih baik daripada orang lain, dia sedang berpikir. Jadi Tin Tiger langsung menyela pikirannya. "Tuan, saya tahu apa yang Anda pikirkan, tapi sayangnya, itu tidak berhasil." "Mengapa?" Zhao Junlin sangat bingung, itu dapat meningkatkan efektivitas tempur, mengapa tidak bisa digunakan? Karena efek sampingnya terlalu besar. Efek sampingnya begitu besar sehingga mendiang kaisar langsung turun tahta. Jika ada orang luar, Tin Tiger pasti tidak akan berani mengucapkan kata-kata berbahaya seperti itu. Tapi sekarang, hanya mereka berdua, tuan dan pelayan sekarang, Tin Tiger menjadi sedikit lebih berani dan bahkan berbicara tentang kedatangan kaisar sebelumnya. Menghadapi mata Zhao Junlin yang sangat bingung, Tin Tiger melanjutkan, "Bukankah kita baru saja mengatakan itu? Mendiang kaisar menggunakan beberapa terpidana mati dan tentara yang setia kepada mendiang kaisar. Para prajurit ini sangat setia. Semakin setia mereka, semakin banyak konjak beraroma mayat dibawa. Semakin besar efeknya, Liu Xiguang dan mendiang kaisar sangat bahagia pada saat itu. Justru karena kekuatan tempur para prajurit ini berlipat ganda sehingga mendiang kaisar berpikir untuk menjatuhkan orang-orang Qiang secara langsung pada awalnya, dan orang-orang Qiang orang-orang dipukuli bola balik, dan 16.000 tentara Corps Fragrance yang diperkuat tidak terkalahkan. Kekuatan tempur mereka berlipat ganda. Mereka berani dan tidak takut sama sekali di area gunung dan hutan, para prajurit beraroma mayat ini tetap sama. Mereka adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Beberapa orang bahkan terkena beberapa anak panah dan tangan dan kakinya dipotong, namun mereka tetap bertarung dengan gagah berani untuk membunuh musuh. Darah Zhao Junlin mendidih ketika dia mendengar ini. Prajurit seperti itu adalah favorit setiap pemimpin.
Tapi dia tahu bahwa setelah Souhu bercerita begitu banyak padanya, pasti ada kebalikannya. Pada saat itu, mendiang kaisar berpikir bahwa orang-orang Qiang dapat dilenyapkan untuk selamanya, namun efek samping dari konjak beraroma mayat mulai muncul. Sekitar sebulan setelah tentara meminum bubuk konjak beraroma mayat, mereka tampaknya telah ditarik secara berlebihan. Tubuh mereka mulai menua dengan cepat. Hanya dalam 1 atau 2 hari, mereka akan berubah dari pemuda yang kuat menjadi mumi. Semua orang akan mati, apakah mereka terpidana mati atau tentara, mereka akhirnya akan menjadi mayat. Dan akibat langsung dari hal ini adalah ketika kita telah mencapai pedalaman suku Qiang dan hendak mencapai pegunungan Daheishan, tidak ada seorang pun di sekitar mendiang kaisar. Banyaknya tentara yang tewas dan terluka tidak hanya membuat hal ini terjadi, medan perang gagal total, tetapi juga menyebabkan kekalahan total. Setelah Xing kehilangan pendukungnya yang paling setia, dia tidak mampu mengatasi badai di istana, jadi dalam 2 tahun, mendiang kaisar meninggal dalam depresi. Zhao Junlin ketakutan saat mendengar cerita roller coaster ini. Jantungnya berdebar kencang, dan otaknya terasa seperti jarum menusuk kepalanya beberapa kali. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa konjak beraroma mayat begitu mudah digunakan, tetapi Fat Gold dan Tin Tiger tidak pernah diizinkan untuk digunakan olehnya. Dengan hal semacam ini, para prajurit yang setia padanya bisa mendapatkan jangka waktu kekuatan selama sebulan, tapi setelah sebulan, itu akan hilang. Souhu melanjutkan, meskipun mendiang kaisar tidak sepenuhnya melenyapkan orang-orang Qiang dengan konjak beraroma mayat, dia masih menakuti mereka dalam pertempuran itu, dan bahkan menandatangani perjanjian non-agresi dengan orang-orang Qiang. Perjanjian? Jika tidak, orang-orang Qiang tidak akan begitu damai dan tidak akan menginvasi Chengzu dan Gunzu dalam skala besar 60 tahun kemudian. Kepala Kasim Liu Siguang masih meninggalkan banyak bubuk konjak beraroma mayat, tetapi efek sampingnya juga sangat terpatri, dan kami tidak berani menggunakannya dengan enteng. Bagi Anda, Tuan, ini juga darurat, mendiang kaisar ada sebuah pengecualian, jika ini adalah pilihan terakhir, konjak beraroma mayat tidak dapat digunakan dengan mudah. Alasan mengapa kami membuat pengecualian kali ini terutama karena kami juga ingin berkontribusi dalam melawan orang Qiang dan menggunakan musuh untuk membuat dupa beraroma mayat. Prajurit, kita tidak perlu merasa buruk, dan kita tidak perlu mendapat serangan balik jika kita menggunakan orang-orang kita sendiri untuk menjadi pejuang beraroma mayat. Setelah Tin Tiger selesai berbicara, dia diam-diam berdiri di samping dan menunggu instruksi tuannya. Zhao Junlin berdiri di sana, dengan ribuan pasukan melewati pikirannya. Kekuatan konjak beraroma mayat membuatnya melihat harapan, tetapi efek samping yang besar membuatnya putus asa lagi. Tetapi Fat Gold dan Tin Tiger dan yang lainnya menggunakan benda ini di dalamnya, adalah pilihan yang sangat baik untuk orang Qiang. Konjak beraroma mayat pada dasarnya setara dengan mengeluarkan potensi terbaik seumur hidup seseorang hanya dalam 1 bulan. Meskipun hal itu memungkinkan mereka memperoleh lebih banyak kekuatan dan kekuatan pengikat untuk mematuhi perintah dalam waktu 1 bulan, tetapi hanya orang Qiang atau mereka yang terpidana mati yang dapat menanggungnya, situasi kematian yang tak terelakkan sebulan kemudian. Setelah sekian lama, Zhao Junlin akhirnya menghela nafas panjang. Itu saja, meskipun produk ini mudah digunakan, efek sampingnya terlalu besar. Biarlah saudara Chen menggunakannya pada orang Qiang. Jika digunakan pada orang kita sendiri, maka, hei, jika digunakan pada orang-orang Qiang. Orang-orang Qiang, kalau begitu, akan sangat bagus jika musuh tidak hanya bisa patuh tetapi juga meningkatkan kekuatan mereka. Tin Tiger tersenyum pahit, ini tidak seperti kepala Kasim Liu Siguang yang belum pernah melakukan upaya seperti itu sebelumnya, tetapi semuanya gagal. Dia telah menghabiskan semua terpidana mati di penjara langit, tetapi dia masih belum menemukan cara untuk menyelesaikannya, efek samping dari konjak beraroma mayat. Kemudian, kepala Kasim Liu tidak lagi mengizinkan orang biasa untuk melakukan kontak dengannya. Dia hidup sampai usia 104 tahun-tahun. Dia berkata bahwa dia tidak ingin ini terungkap. Konjak beraroma mayat juga tidak boleh hilang, jadi karena itu dia mengajari kami. Tin Tiger tidak menyembunyikan apapun tentang konjak beraroma mayat dari Zhao Junlin. Baginya, tuannya adalah segalanya. Kecuali jika ada informasi yang berbahaya bagi tuannya, mustahil baginya untuk menyembunyikan apapun dari Zhao Junlin. Zhao Junlin, yang telah mendapatkan kebenaran tentang konjak beraroma mayat, akhirnya menyerah untuk mengingini konjak beraroma mayat.
Paling-paling, dia hanya akan membiarkan Fat Gold dan Tin Tiger mencoba yang terbaik untuk menggunakan konjak beraroma mayat untuk membantu Chen. C mendapatkan lebih banyak boneka, digunakan untuk mengimbangi kerusakan yang disebabkan oleh orang Qiang. Mengenai efek dan bahaya konjak beraroma mayat, Zhao Junlin tidak berniat memberi tahu Chen Ce. Dia membuatnya sangat misterius, yang membuat mata Chen Ce panas dan penasaran suku tembaga itu, sebenarnya membuat mereka begitu patuh, dan mereka bahkan tidak menahan diri dalam melawan orang Qiang dari ras mereka sendiri. Hasil akhir dari perang gesekan ini secara alami akan berakhir dengan kemenangan Wu Juntu dan yang lainnya. Wu Suping, Li Chunbao dan yang lainnya semuanya mati dengan kebencian di bawah gaya bertarung putus asa Wu Juntu. Bahkan sampai mati, mereka tidak mengerti alasannya Wu Juntu akan mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk membantu domba berkaki dua sialan itu bertarung dengan mereka. Potongan-potongan mayat diseret ke rak kayu dan ditumpuk menjadi satu, seperti jingguan. Namun, Chen Ce tidak berniat membiarkannya terus ditata seperti ini. Membakar semuanya. Jingguan melakukan itu untuk membuat marah musuh dan memamerkan eksploitasi militernya. Tapi sekarang, apakah Chen Ce masih harus seperti ini? Hanya satu prestasi pertempuran yang membakar Daheishan sudah cukup untuk membuat sebagian besar orang Qiang histeris dan ingin membunuh desa Chenjia. Tentu saja mayat-mayat ini tidak bisa ditinggalkan, karena cuaca semakin panas, bakteri akan berkembang biak dalam waktu singkat. Jika wabah berkembang, maka desa Chenjia akan hancur. Oleh karena itu, jenazah tersebut dibakar dengan api. Hanya suhu tinggi yang dapat mencegah tumbuhnya bakteri. Tidak hanya jenazah yang dibakar, tempat terjadinya pertempuran juga ditaburi lapisan kapur untuk mendisinfeksi mereka. Masyarakat di desa Chenjia mulai secara ketat menerapkan peraturan pengelolaan kesehatan. Wajib mencuci tangan, kejamban untuk menggunakan toilet, dan dilarang keras buang air kecil atau besar dimanapun. Masyarakat di desa Chenjia dan kota Xinyu sudah sangat paham dengan peraturan pengelolaan kesehatan ini, hanya mereka yang baru datang dari luar saja yang tidak mengetahuinya, tapi tidak masalah, siapapun yang berani melanggar akan dicambuk 10-10 kali dengan melepas celananya di depan umum. 30 pukulan, dan pukulan yang parah akan diusir dari desa Chenjia dan tidak akan pernah dibiarkan keluar. Dengan kebijakan seperti ini, tidak ada lagi yang berani melanggar aturan. Lagi pula, ketika orang-orang Qiang menyerang terakhir kali, desa Chenjia tidak menyembunyikan orang-orang yang nakal. Bersambung.